Sebuah jembatan penyeberangan di Toli-Toli, Sulawesi Tengah putus akibat tak kuat menahan beban. Warga pun terpaksa harus menggunakan perahu dayung untuk menyeberang. Jembatan gantung yang berada di Baulan Toli-Toli, Sulawesi Tengah putus saat warga melintas. Dugaan sementara, jembatan tak kuat menahan beban saat belasan orang melintas bersamaan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun warga yang tinggal di daerah Salu terpaksa menggunakan perahu dayung untuk menyeberang. Untuk mencegah warga melintasi jembatan putus, garis polisi dipasang di kedua pintu masuk jembatan. Warga berharap pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli segera memperbaiki jembatan yang merupakan akses utama bagi warga lingkungan Salu. Beralih ke informasi, harga telur ayam di sejumlah wilayah merangkak naik. Di Pasar Gianyar, Bali, harga telur ayam bahkan mencapai hampir Rp50.000 per kerat. Menjelang Hari Raya Galungan, sejumlah harga komoditas di Pasar Gianyar, Bali mengalami kenaikan. Salah satunya adalah telur ayam. Harga 1 kerat telur ayam atau isi 30 butir mencapai Rp49.000 dari semula Rp38.000. Menurut pedagang, kondisi ini terjadi karena mahalnya harga pakan ternak di kalangan produsen ayam petelur. Namun, walaupun harga telur mengalami kenaikan, menurut pedagang tidak terlalu berdampak signifikan dalam penjualan. Jualan penurunan ada kayak gila kebiasaan 30-40 jadi semua karena. Selain telur ayam, beberapa komoditas lainnya juga mengalami kenaikan, seperti cabai rawit yang normalnya Rp40.000 per kilogram, namun kini mengalami kenaikan harga mencapai Rp50.000 per kilonya. Sementara itu, harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat meroket. Di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta Minggu pagi, telur ayam dijual di kisaran harga Rp30 hingga Rp31.000 per kilogram. Padahal beberapa hari lalu masih dijual seharga Rp28.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga telur ayam ini karena harga dari distributor mahal. Mereka pun menduga penyebabnya akibat mahalnya harga pakan ayam. Pedagang dan pembeli berharap harga telur kembali normal karena dianggap memberatkan, terlebih harga kebutuhan pokok yang lain seperti jenis sayuran dan cabai juga merangkak naik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara di Majalengka, Jawa Barat, harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional tembus Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga itu disambut para petani yang sebelumnya merugi akibat harga cabai yang anjlok. Sejumlah petani cabai merah di lereng Gunung Ciremai, Desa Cikaracak, Kecamatan Argapura, kini bisa menikmati tingginya harga cabai merah yang mencapai Rp40.000 per kilogramnya dari petani. Sebelumnya petani cabai merah mengalami kerugian karena harganya yang tidak stabil dan petani merugi. Namun dalam sebulan terakhir ini harga cabai merah merangkak naik mencapai Rp40.000 per kilogramnya. Kalau menurut dengan modal lumayan gitu. Dulunya gitu petani cabai rusak semua. Iya. Harganya di bawah 10.000. Di bawah 10.000. Ya, pasti rugi besar lah. Itu faktor apa, Pak? Cabai. Nggak tahu tuh. Dengan tingginya harga dari petani ini berimbas pada harga cabai merah di pasar tradisional yang mencapai Rp70.000. Akibat kenaikan ini, jumlah pembeli mengalami penurunan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca pemerintah mencabut subsidi BBM pada akhir bulan Mei, harga minyak goreng curah di Gresik, Jawa Timur turun Rp1.000 jadi Rp13.000. Pedagang mewajibkan pembeli menyertakan KTP dan membatasi jumlah pembelian maksimal 10 kg. Antrian pembeli minyak goreng curah terjadi di sejumlah agen, diantaranya di Pasar Baru Gresik, Jawa Timur. Antrian pembeli ini terjadi sejak 2 hari terakhir, pasca pemerintah mencabut subsidi BBM pada akhir bulan Mei kemarin. Harga ini turun Rp1.000 dari harga sebelumnya yang mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Dengan harga minyak goreng turun ini, sejumlah agen minyak goreng kembali diserbu pembeli dengan membawa jerigen.
Tapi pasokan lancar ya? Alhamdulillah lancar. Cuman kemarin ada kendala dari pusat peraturan pemerintah gitu. Dicabut ya? Enggak, masalah fotokopi KTP. Oh. Untuk yang baru ini nanti per orang fotokopi KTP ini dijatah 2 kilo. Kalau ingin beli 1 kilo 16 kilo, berarti harus mengumpulkan 8 fotokopi KTP. Sementara untuk mengantisipasi kerumunan, pedagang mewajibkan pembeli menyertakan KTP dan membatasi jumlah pembelian maksimal 10 kg. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemerintah mengambil sejumlah kebijakan terkait masalah minyak goreng. Di antaranya menetapkan harga minyak goreng curah dan tindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar kebijakan. Pemerintah menghimbau agar para pelaku usaha tidak perlu khawatir selama tidak melanggar ketentuan dan menjamin bahwa para pelaku usaha dapat tetap berjalan dengan aman. Namun pemerintah juga perlu memperingatkan bahwa apabila terdapat pelaku usaha yang dengan sengaja, saya ulangi, dengan sengaja mengambil keuntungan dengan cara-cara tidak benar, maka pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan dan hukuman sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pak Menko, jadi saya ingin memberikan beberapa highlight dan beberapa peraturan yang sudah dikeluarkan dan akan kita implementasikan, yang sudah diimplementasikan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi program ini kita sebut dengan program minyak goreng rakyat, minyak goreng curah untuk rakyat. Jadi program ini menyediakan minyak goreng curah kepada masyarakat sesuai dengan HET yang ditetapkan yaitu 14.000. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan menerapkan harga baru untuk Candi Borobudur yang naik sebesar Rp750.000. Namun harga itu dianggap tidak masuk akal dan akan berdampak pada jumlah wisatawan yang datang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan membatasi pengunjung ke Candi Borobudur maksimal 1.200 orang pengunjung per hari. Pembatasan pengunjung ke Candi Borobudur dilakukan berdasarkan rekomendasi dari UNESCO serta para pakar bahwa Candi Borobudur sudah mulai mengalami penurunan. Di samping itu juga untuk menjaga keutuhan warisan sejarah besar ini. Untuk itu tiket masuk Candi Borobudur akan dinaikkan menjadi $100 Amerika Serikat untuk wisatawan asing dan Rp750.000 untuk wisatawan domestik, sedangkan untuk pelajar tiket dipatok seharga Rp5.000. Membatasi orang naik hanya 1.200 per hari. Dari 1.200 per hari itu kalau orang asing kita kasih $100, kalau yang dalam negeri kita kasih tadi 100.000. Kemudian anak sekolah tadi ada yang tapi kita bisa dari Rp5.000 karena biar anak sekolah itu 20% dari dana itu anak-anak sekolah kita bisa juga menikmati. Tapi kenapa kita lakukan itu? Karena rekomendasi dari UNESCO dan juga banyak pakar sudah terjadi penurunan Borobudur dan kemudian aus dari Madrid. Terkait rencana ini sejumlah pengunjung berpandangan harga tersebut tidak masuk akal. Bahkan tingginya harga tiket masuk ini dianggap bisa mempengaruhi jumlah kedatangan wisatawan. Domestik harga segitu pasti mas nggak akan ramai seperti sekarang. Sedangkan sekarang yang peraturan sekarang kan nggak boleh naik ke candi tuh. Sedangkan sebelum pandemi kan boleh naik ke atas candi tuh. Itu aja orang kadang-kadang udah kecewa. Apalagi kalau misalnya nanti tarifnya segitu, terus dengan peraturan seperti itu pasti domestik akan berkurang. Ya pusing soalnya nanti pengunjungnya pada nggak belanja. Tiap hari? Oh, tiap hari ini jualan apa, Pak? Kaos. Kaos ya. Harapannya seperti apa, Mbak? Naik harganya atau gimana atau gimana? Ya nggak usah naik, stabil. Harapannya Borobudur dibuka semua. Saat ini harga tiket masuk Candi Borobudur dipatok dengan harga Rp50.000 untuk usia di atas 10 tahun dan anak-anak 3 sampai dengan 10 tahun dikenakan tarif Rp25.000. Sementara untuk wisatawan asing dewasa diharuskan membayar Rp350.000 dan Rp210.000 untuk turis asing anak-anak. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istri Atalia Praratia menyapa warga yang ikut berduka atas kepergian putra mereka Emeril Khan Mumtaz. Sejumlah warga menangis saat memeluk Gubernur Ridwan Kamil dan istri. Puluhan
warga mendatangi Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat untuk ikut berbelasungkawa atas berpulangnya Emeril Khan Mumtaz. Melihat besarnya dukungan masyarakat, Ridwan Kamil dan istrinya keluar dari rumah dinas untuk menerima kunjungan warga. Ridwan Kamil dan Atalia berjalan mendekati gerbang sambil bergandengan tangan. Satu persatu warga dipersilahkan masuk untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung. Tak sedikit warga yang menangis saat menemui gubernur dan istrinya. Mewakili seluruh orang Karo yang ada di Jawa Barat, dia bilang, oh iya terima kasih, begitu. Mereka sangat berduka tapi masih perhatian untuk menyapa dan masih ingat bahwa saya siapa gitu loh. Oh ya terima kasih, salam kembali semua kepada orang Medan begitu tadi. Sekitar 15 menit, Ridwan Kamil dan Atalia menyempatkan diri menemui warga. Pelukan dan air mata mewarnai momen haru selama 15 menit itu. Usai menemui warga, Ridwan Kamil dan Atalia langsung kembali ke rumah dinas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo berduka atas putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, yang hilang di Sungai Are, Swiss. Jokowi menyampaikan ucapan duka cita kepada keluarga Ridwan Kamil agar keluarga diberi kesabaran. Dan pemirsa, berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami mendoakan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Sebagai orang tua, saya tidak dapat membayangkan betapa berat perasaan dan beban yang harus dipikul dan dihadapi dalam peristiwa yang dialami Pak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia ini. Namun, saya melihat bagaimana ketabahan dan ketegaran Pak Emil dan Ibu Atalia dalam menghadapi musibah, dan ini menjadi teladan bagi kita semuanya. Sekali lagi, saya menyampaikan turut belasungkawa. Semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini. Semua milik Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai sepekan berjuang mencari buah hati yang tenggelam di Sungai Are, Bern, Swiss, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istri Atalia Praratya mengikhlaskan kepergian Emeril Khan Mumtaz. Kepergian Eril jadi duka masyarakat Indonesia. Doa-doa dan dukungan pun mengalir untuk keluarga sang gubernur. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istri Atalia Praratya mengikhlaskan kepergian putra sulung mereka, Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Setelah sepekan mengerahkan segala daya dan upaya dalam balutan doa-doa, keluarga menyatakan Eril meninggal dunia. Dalam unggahannya di Instagram, Ridwan Kamil dan Atalia mengucapkan salam perpisahan kepada sang buah hati. Keduanya mengaku ikhlas melepaskan Eril kepada pemilik sesungguhnya, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Unggahan ini pun mengundang haru jagat maya. Doa-doa lantas mengalir untuk keluarga sang gubernur. Kekasih Eril, Nabila Isma Nur Habibah, juga merasakan kehilangan mendalam. Nabila mengunggah foto Eril beserta surat dari Eril yang dikirimkan saat Nabila berulang tahun. Dalam tulisannya, Nabila mengaku ikhlas. Setelah RK dan Atalia kembali ke tanah air, pencarian tetap dilanjutkan dan dipantau langsung oleh adik RK, LP Mas Muzaman. Status pencarian tak lagi mencari orang hilang, namun mencari jenazah orang tenggelam. Kami sudah melihat, mengevaluasi, menyimak seluruh proses yang telah dan bisa dilakukan, termasuk juga upaya pencarian secara mandiri, sehingga secara ikhtiar itu sudah dilakukan
dipastikan dilakukan semuanya secara maksimal yang dimungkinkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian juga termasuk diantaranya yang tadi disampaikan oleh LP bahwa otoritas setempat sudah menggunakan pencarian yang memang spesifik untuk mencari jenazah. Oleh karena itu, Kang Emil dan Teh Lia sudah menyampaikan bahwa mereka ikhlas dan meyakini bahwa Emeril Khan Mumtaz yang kita kenal sebagai Eril sudah wafat berpulang ke rahmatullah karena tenggelam. Setibanya di rumah, tangis Ridwan Kamil pecah di pelukan ibunda. Seakan seluruh lara tumpah dalam ketegaran dan hati yang tabah. Sehari setelah tiba di Indonesia, Ridwan Kamil dan keluarga menggelar doa bersama di kediaman mereka. Para pejabat Pemprov Jawa Barat dan sejumlah tokoh nasional pun hadir. Karangan bunga juga membanjiri halaman dan sepanjang jalan di dekat rumah duka. Ketabahan Pak Gubernur hari ini dengan wafatnya salah satu anak beliau, saya sudah tidak heran lagi karena memang kepribadiannya sudah seperti itu. Tadi pun tidak hentinya hanya minta doakan anak saya dan doakan saya supaya tabah. Tidak ada kata-kata lain seperti itu. Sebelumnya seluruh masjid di Jawa Barat dan beberapa masjid di Jakarta menggelar sholat gaib untuk mendoakan Eril sesaat setelah sholat Jumat. Sholat gaib menyusul imbauan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat kepada seluruh masyarakat. Emeril Khan Mumtaz merupakan anak pertama RK dan Atalia. Eril lahir di New York, Amerika Serikat 25 Juni 1999 saat sang ayah sedang menempuh pendidikan S2. Lulusan Institut Teknologi Bandung ini dikenal sebagai pribadi yang cerdas, aktif berorganisasi, berprestasi, dan gemar berbagi. Eril tenggelam saat berenang di Sungai Are, Swiss bersama adiknya Camelia Leticia Azahra. Eril berada di Swiss untuk mencari sekolah program master impiannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang jemaah calon haji meninggal dunia saat tiba di Madinah. Diduga jemaah berusia 64 tahun itu wafat karena alami gangguan jantung. Tiba di Madinah salah satu jemaah Indonesia yang tergabung dalam kelompok terbang 1 embarkasi Pondok Gede Jakarta bernama Suhati Rahmat Ali, usia 64 tahun, meninggal dunia. Kepastian meninggal terkonfirmasi setelah otoritas kesehatan bandara lakukan pemeriksaan dan mengeluarkan sertifikat kematian. Suhati yang berangkat bersama sang suami diduga meninggal dunia akibat gangguan jantung. Faktor kelelahan dan riwayat hipertensi juga menjadi penyebab almarhum wafat saat tiba dan antri di bagian imigrasi. Penyebab dari kematian Bu Suhati ini, menurut keterangan dokter klinik bandara yang menangani, itu adalah gangguan irama jantung. Irama jantung itulah kalau dilihat dari riwayat penyakit yang saya lihat di Psikologis, dia memang ada riwayat jantung. Sama hiperlipidemia, sama juga ada riwayat dia penyakit tua. Atas kejadian ini, suami almarhumah telah ikhlas dan merelakan istrinya dimakamkan di kawasan Baki, dekat Masjid Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi meminta agar jemaah calon haji mengikuti setiap peraturan yang berlaku selama di Tanah Suci.
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Saudi Arabia, Abdul Aziz Ahmad, meninjau langsung jemaah Indonesia yang sudah tiba di Madinah, serta mengingatkan jemaah calon haji agar tetap memakai masker karena cuaca sangat ekstrim, meski saat ini pemerintah Arab Saudi sudah tidak lagi mewajibkan memakai masker. Terkait pembatasan usia maksimal 65 tahun, Abdul Aziz Ahmad berharap jemaah bersabar dan mematuhi peraturan itu. Isinya saya kira ya, pemerintah Saudi juga kan mempertimbangkan banyak aspek lah ya begitu. Jadi kalau kondisinya seperti sekarang dan membaik, nanti mungkin tidak ada lagi pembatasan. Mudah-mudahan ya kita berdoa aja. Yang penting kita sekarang melaksanakan ibadah sekarang, kalau kelihatannya berjalan dengan baik, seperti misalnya yang kita lihat dalam pelaksanaan umroh. Nah, kita bisa berharap banyak tahun depan. Haji di tahun ini, jemaah akan menghadapi sejumlah rintangan, diantaranya cuaca dan suhu yang panas mencapai 45 derajat Celcius. Rekan kami Ahmad Sudraji yang sudah terlebih dahulu di Madinah akan memberikan sejumlah tipsnya untuk Anda. Ya baik pemirsa, satu persatu kloter telah tiba di Madinah. Selain kesiapan mental, kondisi fisik juga harus menjadi perhatian jemaah calon haji. Pasalnya saat ini kondisi suhu di Madinah terbilang ekstrim. Pada pagi hari, suhu di Madinah mencapai 31 derajat Celcius, sementara pada siang dan juga malam hari bisa mencapai 45 derajat Celcius. Dan bagi jemaah calon haji ada sejumlah langkah yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari dehidrasi. Yang pertama, baiknya bagi jemaah calon haji banyak mengkonsumsi air putih. Jangan tunggu haus, karena jika menunggu haus maka tubuh Anda akan rentan terkena dehidrasi. Dan yang kedua, pemirsa, siapkan juga botol semprotan yang berisi air yang tidak dapat disemprotkan ke bagian tubuh yang merasa kepanasan. Dan yang ketiga, gunakan handuk kecil basah. Siapkan saat Anda beribadah dan juga merasa kepanasan. Dan yang selanjutnya pemirsa, baiknya Anda juga menyiapkan alat pelindung diri berupa krim tabir surya dan juga kacamata hitam. Dan yang terakhir dan tak kalah penting pemirsa, bagi jemaah calon haji, baiknya hanya fokus pada rangkaian ibadah yang merupakan wajib dan juga rukun haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji melaporkan. Kader Partai Perindo antusias mengikuti pelatihan juru bicara yang digelar DPP Partai Perindo di kantor DPW Partai Perindo Jawa Timur. Dibuka langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Pelatihan ini digelar untuk meningkatkan kapasitas kader dalam menyampaikan kegiatan partai di masyarakat. Melahirkan juru bicara yang terdepan dalam menyampaikan visi misi partai, Partai Perindo menggelar pelatihan juru bicara untuk para kader. Kali ini pelatihan digelar di DPW Partai Perindo Jawa Timur yang dibuka langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo menekankan pentingnya peran juru bicara dalam menyampaikan program-program partai kepada masyarakat. Jadi jubir nanti peranannya bagaimana bisa menyuarakan, bisa menyampaikan sedemikian rupa kepada masyarakat ya tentunya di Jawa Timur supaya suara partai ini bisa tersalurkan, bisa disampaikan dengan baik, aspirasi partai, kegiatan partai, sehingga meyakinkan masyarakat bahwa Partai Perindo itu memang partai yang berjuang untuk masyarakat Jawa Timur, untuk kepentingan Jawa Timur. Kita semua sesuai dengan arahan dari Ketua Umum ingin memaksimalkan seluruh media yang ada untuk menyampaikan visi, misi, program, garis perjuangan partai politik, khususnya partai kita, Partai Perindo, untuk menyongsong kemenangan di tahun 2024. Sejumlah materi pelatihan disiapkan dalam kegiatan yang digelar secara nasional tersebut. Di antaranya materi mengelola media sosial, penyusunan rilis berita, hingga gaya berkomunikasi dengan masyarakat, baik secara langsung maupun lewat media cetak dan elektronik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 partai politik memutuskan untuk membentuk poros pada pemilu 2024. Ketiga partai tersebut yaitu Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan juga Partai Persatuan Pembangunan yang resmi tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menggelar silaturahmi nasional sekaligus meresmikan poros untuk pemilu 2024 mendatang.
Melalui tanda tangan nota kesepahaman masing-masing ketua umum partai, ketiga parpol ini sepakat membentuk poros bernama Koalisi Indonesia Bersatu. Bahwa ini akan kita bangun ke depan agar politik kita menjadi politik yang bukan politik identitas, dan ini sesuai dengan apa yang diupayakan agar masyarakat kita tidak terbelah, dan kita sesuai dengan judul koalisinya adalah Bersatu. Kita ingin punya langkah-langkah lebar dalam berdemokrasi, langkah-langkah yang menyejukkan, dan seperti tadi juga disampaikan, kita tidak ingin lagi membekaskan sebuah luka kalau kita berdemokrasi, tetapi kita ingin berdemokrasi itu yang menyenangkan. Meski telah membentuk poros koalisi, ketiga partai politik ini tetap membuka lebar pintu koalisi kepada partai politik lain yang ingin bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu. Buka luas untuk teman-teman nanti partai lain yang bergabung, karena belum deklarasi. Deklarasinya nanti kalau sudah chapter penutup, Pak, ya, menjelang penutup. Tuh, chapter penutup. Jadi memang ini nota kesepahaman. Oleh karena itu ya tentu terbuka teman-teman yang lain bergabung. Itu kira-kira yang perlu. Meski telah sepakat berkoalisi menuju pemilu 2024, namun ketiga parpol ini belum melakukan pembicaraan mengenai calon presiden yang akan diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bekerja sama dengan marketplace terbesar di Indonesia, Perbankan Indonesia terus berinovasi menghadirkan produk dan layanan keuangan digital. Salah satunya dengan meluncurkan kartu kredit yang memudahkan berbelanja di marketplace dan ribuan merchant di luar negeri. PT Bank Rakyat Indonesia bekerja sama dengan Tokopedia meluncurkan Tokopedia Card. Kartu kredit terbaru ini hadir untuk melengkapi kebutuhan alat pembayaran bagi pengguna Tokopedia di seluruh Indonesia. Tidak hanya memudahkan dalam berbelanja, Tokopedia Card juga memudahkan pengguna dalam memantau penggunaan kartu kredit. Kolaborasi BRI dan marketplace terbesar Indonesia ini diharapkan berdampak pada meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dengan teknologi digital. Jadi Tokopedia Card ini adalah hasil kolaborasi antara Bank BRI dan Tokopedia. Jadi di sini kita create alat pembayaran gitu ya dalam bentuk kartu kredit, di mana kartu ini bisa digunakan untuk bertransaksi di platform Tokopedia. Tidak hanya di platform Tokopedia, produk ini juga bisa digunakan di seluruh merchant-merchant yang baik secara online maupun offline. Mungkin salah satunya yang paling unik adalah user itu bisa apply-nya melalui aplikasi Tokopedia. Jadi hanya butuh KTP, user bisa melakukan selfie, kasih KTP-nya, mengisi short form di Tokopedia, lalu nanti juga persetujuannya dilakukan secara online, nanti kartunya dikirim gitu ya. Lalu setelah itu user bisa juga mengecek transaksinya udah berapa ya, atau melakukan pembayaran sehingga bisa tetap disiplin menjaga kesehatan keuangannya di aplikasi Tokopedia. Jadi penggunaan Tokopedia Card juga dapat bertransaksi dengan kartu kredit di dalam maupun luar negeri di lebih dari 70 juta lokasi di seluruh dunia. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Ari Setiawan, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Di Philadelphia, Amerika Serikat, 3 orang tewas. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.